Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Akbar Ramadhani, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam kelas HPI 4A semester 4 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi atau tugas yang diamanatkan oleh dosen pengampu mata kuliah Fikih Jinayah, yaitu Ibunda Maulidiah Moramatondang MAG, bahwasanya materi yang diberikan adalah mengenai pada bab 4 tentang teori pemidanaan hukum jinayah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya teori pemidanaan merupakan suatu kajian yang dimana doktrin atau ajarannya itu masih mengacu kepada proses penegakan hukum pidana, baik itu telah diserap oleh peraturan hukum positif maupun masih dalam bentuk wacana pemikiran teoritis. Dalam hukum pidana ada satu studi dalam hukumannya sendiri mengatakan bahwasanya teori hukumannya itu masih merupakan bagian yang esensial guna memahami suatu sistem hukum pidana tersebut. Nah, dalam hukum pidana implementasi yang diberikan bahwasanya implementasi sistem hukum pidana itu tidak dapat dibenarkan atau dijustifikasi tanpa adanya satu kejelasan terhadap hukuman ini sendiri, karena di atasnya masih ada tujuan tentang sistem hukum pidana tersebut. Nah, makanya Mahrus Munajat mengatakan bahwasanya dalam sistem hukum pidana dalam semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling diutamakan itu adalah diberikannya kepada bentuk hukuman kepada setiap pelanggar hukum. Maka saya ambil poin bahwasanya dalam teori pemidanaan ini dikaitkan dengan satu sistem hukum pidana yang mana peraturan itu sendiri itu masih bergantung dan dia tidak ada lagi yang namanya proses yang diundur-undur. Artinya sistem hukum pidana tersebut itu sudah maju, jadi tidak menggunakan konsep lama. Nah, kita masuk kepada perumusan jarimahnya. Hukum jinayat ini kan hukum tertulis. Kenapa dibilang hukum tertulis? Bahwasanya karena dia sebagai hukum tertulis itu, norma dan sanksinya itu pada hukum jinayah dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat, dan pasal-pasal, bentuk-bentuk dan bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat itu sendiri nanti akan dikelompokkan lagi dalam beberapa cakupan, seperti nanti dalam bab-bab, bagian, paragraf maupun angka-angka. Kalau versi KUHP-nya itu kan masih pakai metode lama ya, metode peraturan perundang-undangan model lama. Nah, dalam hukum jinayah ini sudah menggunakan model baru. Artinya definisi dan unsur jarimah itu sendiri dikelompokkan pada pasal 1 yang mana dalam bentuk angka. Nah, norma dan sanksinya itu diterapkan pula dalam pasal jarimahnya itu sendiri. Nah, masuk kepada bagian perumusan jarimah. Hukum jinayah sendiri itu merupakan hukum yang bentuknya tertulis yang diformat dalam bentuk konon. Nah, sebagai hukum yang tertulis, norma dan sanksinya itu dirumuskan pula dalam bentuk seperti pasal-pasal dan ayat-ayat. Nah, bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat ini juga nanti di dalam perumusan hukum jinayah itu akan dibentuk lagi dalam bentuk bagian-bagian tertentu seperti bab, bagian-bagian, angka maupun paragraf. Nah, berbeda dengan KUHP. KUHP itu kan sistemnya yang kita tahu itu kan masih menggunakan metode lama. Nah, kalau di hukum jinayah ini sudah menggunakan metode baru, sehingga definisi dan unsur jarimah itu masih dikelompokkan pada pasal 1 dan dia dalam bentuk angka. Nah, masuk kepada macam-macam jarimah. Secara umum, jarimah itu ada dua. Yang pertama itu adalah jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Seperti kita ketahui bahwasanya keduanya merupakan salah satu bagian penting atau pokok-pokok penting yang dimuat dalam kajian ini, karena kedua-duanya ini sama-sama masuk ke dalam bagian konon jinayah. Nah, saya akan jelaskan mengenai jarimah hudud terlebih dahulu.
dari segi besaran hukuman, jarimah hudud ini merupakan jarimah hudud yang dia takaran dari jenis hukumannya sendiri itu udah ditentukan langsung secara spesifik oleh syariat. Itu jenis tindakan itu biasanya kita temui dalam pencurian, perzinahan, minum khamar, qazaf. Qazaf ini menuduh orang berbuat zina ya. Yang ada hirabah, terorisme, bughat itu pemberontakan, dan yang terakhir itu ada namanya murtad. Nah, dari jarimah ini itu dalam konteks hukum jenayahnya itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ada pencurian, minum khamar, dan qazaf. Nah, masuk kepada bentar, tambahannya tadi itu yang di jarimah hudud itu bukan pencurian guys, tapi khamar. Saya ingat itu khamar, zina, dan qazaf. Nah, baru masuklah tadi kepada jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir ini jarimah yang mana sejenis besarannya, bentuk besaran hukuman itu nggak ditentukan langsung oleh secara syariat Islam, nggak disebutkan. Berarti kan tindakan ini kan golongannya itu ada banyak guys. Tapi dalam konteks hukum jenayah itu ada 7. Ada namanya jarimah maisir. Jarimah maisir ini adalah jarimah perjudian, lalu khalwat, ikhtilat, pelecehan seksual, pemerkosaan, lalu liwat, dan itu musahaqah. Nah, lalu ada pula segi pihak yang apabila dia melakukan pelaporan atau pengusutan kasus. Nah, itu dari jarimah itu sendiri itu ada 2. Ada jarimah delik biasa dan jarimah delik aduan. Kalau jarimah delik biasa itu nggak perlu yang namanya menggunakan pihak-pihak tertentu dalam pemrosesan hukum, kecuali dia menggunakan aparatur negara. Biasanya itu ada pada jarimah khamar, lalu jarimah maisir, zina, dan lain-lainnya. Nah, kalau jarimah delik aduan ini dia lebih ke proses hukumnya itu ada laporan. Apabila ada pihak yang melaporkan terhadap perbuatan jarimah ini, seperti jarimah qazaf dan jarimah tuduhan ikhtilat. Sebenarnya identik ya. Lalu pada segi hubungan antara satu dan yang lain itu ada 2, itu ada jarimah sejenis. Kalau jarimah sejenis ini secara objektifnya dia punya hubungan erat dengan jarimah yang satu dengan jarimah yang lain, seperti jarimah si pelaku minum khamar dan si pelaku menjual khamar, itu kan jarimah sejenis. Kalau jarimah tak sejenisnya yang kedua tadi dalam segi hubungan dengan yang satu dengan yang lain itu adalah jarimah yang apabila memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lain dan secara objektif dia nggak punya hubungan satu sama lainnya, seperti jarimah zina, jarimah maisir, perjudian, dan lain-lain. Maka dalam pembagian delik ini sendiri itu sebenarnya banyak lagi teman-teman. Lebih ke ada itu namanya kalau nggak salah saya itu dalam segi sisi fikih pidana maupun hukum pidana itu ada delik politik, ada delik privilege, jarimah hudud qisas ta'zir, lalu delik propria, kalau nggak salah delik propria, baru ada namanya delik formal dan material. Nah, itu mungkin tambahan dari pembahasan jarimah tadi. Nah, masuk kita kepada unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur jarimah itu kan ada yang bentuk umum dan ada yang bentuk khusus. Kalau bentuk umum itu lebih ke formal, material, dan moral. Artinya di sini kita dapat mengatakan unsur umum ini sebenarnya hampir sama sifatnya dalam setiap jarimah, karena ketiga unsur ini ada seperti pembagian itu ada dalam setiap jarimah. Walaupun kadangkala kita dapat menemukannya itu tidak spesifik, tidak jelas gitu secara kasat mata. Lalu kalau unsur khusus ini pada jarimah tertentu, sehingga keberlakuannya juga nggak sama dengan jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya. Berarti kan bisa kita bilang unsur khusus ini lebih merujuk kepada jarimah pencurian. Kan ada dalam bentuk perbuatan dan denda yang perbuatan dan benda dari pencurian tadi. Nah, tadi kan saya jelaskan tadi unsur jarimah umum tadi itu memiliki rukun. Rukun itu ada 3.
Itu tadi yang saya jelaskan ya, sebenarnya unsur dan rukun itu sama. Nah, masuk kepada rukun asyari atau unsur formal. Unsur formal di sini maksudnya adalah dilarang berbuat sesuatu atau tidak berbuat. Konteks ini berarti kan merujuk kepada larangan yang ada di dalam Qanun Hidayah, seperti nggak boleh dilarang namanya mengonsumsi minuman khamar, dilarang yang namanya berjudi atau berkholwat, dilarang berjudi atau maisir, lalu ada larangan berkholwat dan lainnya. Nah, masuk kepada rukun al-maddi. Kalau rukun al-maddi ini unsur material, berarti lebih ke sikap atau tindakan yang diperbuat oleh si pelaku jarimah, baik itu dia sedang berbuat ataupun tidak berbuat. Lalu rukun al-adabi, unsur moral. Kalau unsur moral itu dia ada pertanggungjawaban, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan jarimah yang dia buat. Nah, lalu kita masuk kepada yang namanya ukubat. Nah, ukubat ini teori kedua ya. Tadi kan teori pertama jarimah nih di subbab pertama. Nah, subbab kedua itu adalah ukubat. Ukubat ini adalah salah satu bentuk hukuman atau sanksi yang ada dalam kajian fikih. Kalau kita definisikan lagi bahwasanya hukuman ini ukubat tadi adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim dan diberikan kepada pelaku jarimah. Nah, sanksinya itu biasanya dalam hukum pidana umum itu ada namanya ancaman pidana. Kalau nggak salah saya itu istilahnya, saya ingat itu strafrechting namanya, strafrechting. Nah, artinya di sini norma yang dalam hukum pidana itu tadi kepada pelaku jarimah itu harus ditaati. Nggak usah dulu pelaku jarimah, kepada orang-orang tertentu, setiap orang harus ditaati sekaligus menjadi pembelajaran atau akibat dari melanggar norma tersebut. Nah, tujuan dari hukuman ini sendiri dalam kajian syariat Islam itu tujuannya adalah merealisasikan tujuan hukum Islam, yaitu sebagai bentuk pembelajaran atau membalas perbuatan jarimah, melindungi hak-hak korban, dan juga secara umum itu menjadi pencegah supaya orang lain itu tidak berbuat atau tidak melakukan jarimah itu sendiri. Nah, lalu kita masuk kepada macam-macam ukubat. Macam-macam ukubat itu ada beberapa guys, ada beragam. Nah, yang pertama dari segi hubungannya itu ada hukuman pokok. Nah, hukuman pokok ini merupakan hukuman yang diterapkan secara tegas oleh hakim, di mana hakim menjatuhkan vonis yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan ataupun yang telah digariskan oleh syariat. Nah, biasanya ukubat ini hampir sama seperti jarimah hudud, karena jarimah hudud setara dengan ukubat hudud. Nah, masuk kepada ukubat pengganti. Ukubat pengganti ini adalah ukubat yang diterapkan sebagai pengganti hukuman apabila hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan karena ada alasan yang sah. Nah, itu biasanya kepada hukuman denda ataupun penjara kalau nggak salah saya. Nah, baru ketiga itu ada ukubat tambahan. Ukubat tambahan ini hakim memberikan hukuman pokok atau hukuman yang disertai hukuman pokok yang diberikan hakim biasanya melalui pertimbangan tertentu. Nah, itu biasanya diatur dalam hal permasalahan pemutusan perkawinan. Lalu yang keempat itu ada hukuman pelengkap atau ukubat pelengkap. Ini adalah konteksnya di sini hukuman pokok itu melalui keputusan hakim sendiri yang sifatnya sebagai pengajaran. Artinya dia menambah hukuman pokok, efek jera, menimbulkan efek jera kepada si pelaku yang diputuskan oleh hakim itu sendiri supaya dia mengambil iktibar atau pengajaran bahwasanya jarimah yang dilakukan ini adalah perbuatan yang salah. Baru dari segi kewenangan hakim, saya mengingat itu ada dua sifat bentuk hukuman. Yang pertama itu adalah hukuman yang sifatnya terbatas. Artinya terbatas di sini kan jumlah hukumannya itu juga berbeda ya. Pada pada jarimah atau pada ukubat pada umumnya. Artinya di sini ada itu namanya ukubat hudud yang apabila hakim itu tidak boleh menjatuhkan hukuman yang selain dari yang digariskan oleh syariat. Artinya di sini konteksnya kan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal. Nah, itulah yang namanya sifat terbatas. Kalau yang kedua ada hukuman yang memiliki alternatif. Artinya di sini hakim punya wewenang untuk menentukan bentuk dan jumlahnya dalam batas atas dan batas bawah. Berarti kan dalam peraturan perundang-undangan itu biasanya boleh tuh
mau menentukan mau berapa kali dia dicambuk, tapi harus ada batas atas dan batas bawahnya. Baru dari segi objek ada 3, ada namanya hukuman jasmani atau badani, itu tahu lah ya, itu seperti hukum cambuk tadi. Hukum cambuk itu biasanya lebih ke orang berbuat zina. Kalau hukum potong tangan pencurian. Lalu yang kedua itu adalah hukuman psikologis. Berarti kalau psikologis ini mental. Kalau dia mental, ranahnya ke teguran ataupun ancaman. Baru yang ketiga itu adalah hukuman ganti rugi atau kompensasi. Hukuman ganti rugi ini biasanya tuh dendanya tuh bisa dalam bentuk uang ataupun barang, dan ada juga penyitaan barang. Nah, lalu bentuk dan besaran ukubat yang saya ketahui itu memiliki jumlah atau kuantitas yang berbeda. Nah, yang saya pelajari dalam teori bentuk dan besaran ukubat ini bahwasanya kalau untuk hukuman setiap jarima itu ada nanti namanya penjara. Hukuman penjara itu bisa dari 1 sampai 200 bulan penjara. Baru kalau untuk gram emas, hukuman denda dari gram emas itu sendiri itu ada 10 sampai 2000 gram emas. Dan kalau untuk cambuk itu 1 sampai 200 kali cambuk. Nah, itu biasanya ranahnya ke perzinahan ataupun pencurian. Nah, dari jenis-jenisnya juga dapat kita kesimpulkan juga bahwa ada 2 kategori utama dalam ukubat. Nah, ada ukubat utama yaitu merupakan ukubat pokok yang sifatnya lebih akurat. Artinya di sini dia pasti, sifatnya pasti dijatuhkan kepada pelaku, diberikan kepada pelaku yang dijatuhkan oleh seorang hakim. Nah, sifat di sini yang dimaksud itu adalah secara tegas di dalam bunyi pasal yang mengatur jarima itu, tergantung jarima apa yang diperbuat oleh si pelaku jarima. Biasanya ukubat ini kategorinya ada 4 jenis, yang itu pertama itu ada hukuman cambuk, hukuman denda, penjara maupun ganti rugi atau kompensasi. Lalu ukubat tambahan pelengkap. Nah, ini tadi kan pertama utama, yang kedua pelengkap. Kalau pelengkap itu adalah ukubat yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Dia punya pertimbangan tertentu. Artinya di sini lebih ke ada namanya hakim boleh menambah hukuman pokok kepada pelaku tadi, tapi sebagai opsional. Artinya opsional di sini ya harus ada batas atas dan batas bawahnya. Itu tadi ukubat tambahan. Biasanya ukubat tambahan ini jenis-jenisnya itu lebih ke ada beberapa macam, yaitu ada dibina oleh negara, terus restitusi oleh orang tua atau wali. Berarti kan restitusi ini seidentik dengan ganti rugi. Berarti orang tua memberikan ganti rugi kepada korban. Terus ada namanya pengembalian kepada orang tua atau wali. Ini biasanya pelaku jarima, itu pelaku hukuman anak-anak, itu pelaku anak-anak biasanya. Lalu ada pemutusan perkawinan, lalu mencabut izin dan mencabut hak, dan juga ada perampasan barang tertentu dan kerja sosial. Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi jenis dan besaran ukubat itu yang disebutkan baik pada jarima hudud maupun ta'zir, kita dapat melihat bahwasanya sanksi atau hukuman pada hukum jinayah ini sangat jauh berbeda dengan hukum pidana umum. Karena pada hukum jinayat itu akar dari jenis besaran hukum jinayat ini itu ada pada fikih jinayah, dan itu dilandaskan Al-Quran dan hadis, dan harus disertai adanya penyesuaian dengan kondisi masyarakat sekitar, terutama masyarakat Aceh, dan diatur juga oleh ketentuan hukum pidana umum atau KUHP. Nah, ukubat hudud dalam bentuk cambuk itu jumlahnya tergantung dengan jarima hudud yang dia perbuat. Lalu kalau hukuman ta'zir itu dibagi lagi, ada hukuman ta'zir utama dan tambahan. Seperti yang sudah saya jelaskan, itu harus ada namanya ancaman hukuman, diancam oleh hukum, biasanya hukum buat had ataupun ukubat ta'zir. Ada pula pembagian utama dan tambahan dalam jarima ta'zir ini sifatnya alternatif. Kenapa dibilang sifatnya alternatif? Karena dia pilihan. Berarti kan misalnya ini pada ukubat jarima kholwat, artinya terpidana itu bisa bebas memilih hukuman antara dicambuk yang paling banyak. Itu kan tadi kan cambuknya kan 1 hingga 200. Nah, dia sanggupnya sampai berapa maka diikuti.
atau pula membayar denda paling banyak itu kalau nggak salah saya 100 gram emas kepada negara. Nah, tadi pilihan hukuman cambuk tadi itu biasanya batasnya 10 kali, tapi tergantung juga dia kesanggupannya sendiri. Nah, dalam konon jinayah, hukuman yang diberikan terhadap delik itu berkualifikasi. Artinya di sini ada juga pemberlakuan sebagian jerima yang dilibatkan pada setiap pelaku jerima yang melibatkan anak-anak ataupun pihak yang memiliki hubungan mahram. Artinya kan dia masih ada hubungan kekerabatan. Dan dalam jenis hukuman ini, hukuman jinayah itu sebenarnya ada khasnya guys, punya khas. Arti khas di sini tuh ada hukuman cambuk dan hukuman denda dalam bentuk emas murni. Berarti kan bisa kita simpulkan juga bahwasanya jarimah ini, hukuman ini pada umumnya ada pada jarimah ikhtilat, zina, musahaqah dan lain-lainnya. Tapi yang dilakukan ini biasanya bareng anak-anak. Terus penentuan jumlah ukubat. Penentuan jumlah ukubat ini dalam konon jinayah itu dia mengadopsi ukubat dalam fikih pidana dan dikombinasikan lagi dengan sanksi yang ada pada hukuman pidana nasional. Oleh sebab itulah hukuman yang ada pada hukuman jinayah ini nggak semuanya murni diambil dari pada fikih pidana umum, pidana nasional tadi, karena ukubat-ukubat ini dianggap melebihi hukuman yang ada pada hukum pidana nasional. Sepertinya kan hukum kisos. Nah, kalau hukum kisos ini kan harus yang namanya setara. Contohnya dia dibunuh maka harus dibunuh, itulah kisos. Namun pembalasan terhadap jarima penganiayaan itu tadi juga harus ada namanya kesesuaian. Jadi kalau dia hukumannya mati, maka pembalasannya juga dalam bentuk penganiayaan. Itu pokoknya bersesuaian dengan pasal jarima. Lalu hukuman potong tangan itu ada dirajam lalu diasingkan. Terus jadi gimana kira-kira penyesuaian ukubat dalam hukuman yang didasarkan pada KUHP? Nah, ini biasanya dasarnya itu ada pertimbangan hukum tertinggi. Pertimbangan hukuman tertinggi yang dilibatkan oleh hakim di antara ukubat fikih pidana maupun sanksi KUHP. Nah, ukubat tertinggi ini ada pada fikih jinayah, itu hukuman mati. Nah, hukuman mati ini biasanya dalam kasus pembunuhan yang nggak disengaja. Itu biasanya penentuan jumlah ukubatnya itu kan harus membayar diat. Diat ini kan dendanya itu berapa? Sebanyak 100 ekor unta dewasa. Nah, diat ini yang menjadi patokan dalam mengonversi ukubat-ukubat yang ada dalam hukuman penjara KUHP. Nah, dalam pada KUHP itu sendiri biasanya hukuman tertingginya itu seumur hidup atau penjara 15 tahun. Itu biasanya setara hitungan berapa bulan? Sekitar 192 bulan. Berarti kan hampir lah kita bilang 200 bulan. Maka diat 100 unta tadi itu setara dengan 200 bulan di penjara. Nah, itu dalam hukuman tertinggi KUHP. Lalu konversi cambuk ke emas murni dalam ukubat denda konon jinayah itu harus didasari juga pada diat maksimal yang dalam pada fikih itu tadi kan sudah saya sebutkan 100 ekor unta dewasa. Lalu 100 ekor unta ini kalau kita emaskan itu sekitar 1000 dinar yang setara dengan sekitar 4200 gram emas murni. Kita genapkanlah sebagai 4000 gram ya. Berarti kalau kita hitung 100 cambuk kita asumsikan dengan setengah hukuman dari pelaku jarima, itu kan seharusnya kan maksimal dietnya 100 unta, maka 100 cambuk lah. Berarti kan sama seperti setengah dari 400. Berarti kan 100 cambuk itu 2000 gram. Kalau 200 cambuk baru itu namanya 4000 gram emas. Tapi kalau kita ngambil setengahnya juga kan hitungan dasarnya kan 20 gram per cambuk. Nah, sekali cambuk itu mungkin 20 gram. Kalau kita kalikan tadi juga hasilnya kan 2000, 100 cambuk kan. Nah, dalam pertimbangan kondisi mayoritas ekonomi masyarakat Aceh itu konon itu menurunkan 50% dari 20 gram emas tersebut. Jadi kan bisa menjadi 10 gram sebagai alternatif atau pilihan terhadap ukubat sekali cambuk. Nah, biasanya kan tadi kan saya jelaskan 1 kali cambuk itu 20 gram bisa
alternatifkan. Tadi kan saya bilang itu kan kalau dilihat dari secara kondisi ekonomi masyarakat terutama di Aceh bisa diturunkan menjadi alternatif, turun menjadi 10 gram per cambuknya, dan itu satu kali cambuk itu diperoleh setara dengan denda 10 gram emas atau 1 bulan penjara. Nah, mungkin itu adalah pembahasan yang cukup yang saya ketahui, karena itu adalah pemahaman yang saya pelajari, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Maulidia Moramatondang atas bimbingannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendukung tugas materi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada unsur kalimat penjelasan saya yang kurang dimengerti atau kurang berkenan di hati para penonton yang menyaksikan penjelasan saya ini, saya mohon ampun, saya minta maaf, saya mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.